Halo semuanya, selamat bergabung kembali di channel YouTube saya. Saya Haryadi, dan di sini saya mau berbagi ilmu dari buku yang telah saya baca. Buku yang saya baca baru-baru ini berjudul Managing for Happiness, karya Jürgen Appelow. Buku ini bercerita mengenai sistem manajemen, tetapi manajemen untuk kebahagiaan bagi staf di dalam perusahaan tersebut. Nah, rekan-rekan yang ingin tertarik atau mempelajari lebih lanjut mengenai manajemen 3.0, rekan-rekan bisa melihat halaman websitenya, https ini://manajemen30.com. Di sini Jürgen Appelow menceritakan mengenai cerita-cerita atau blog-blog dan podcast mengenai manajemen 3.0 itu sendiri seperti apa. Kita lihat yuk apa yang bisa kita dapat dari buku Managing for Happiness ini. Oke, jadi buku ini bercerita tentang manajemen di perusahaan. Nah, redefining leadership, managing the system, not the people. Artinya, di dalam manajemen yang diceritakan oleh Jürgen Appelow, dia menceritakan teknik-teknik bagaimana kita membuat suatu sistem manajemen di dalam perusahaan itu sendiri, sehingga orang-orang di dalamnya memberikan performa yang terbaik. Jadi bukan kita memanage orang ini harus apa atau harus bagaimana, tetapi bagaimana sistem itu dibuat. Saya mau men-share jawaban-jawaban dari dua pertanyaan penting ini yang biasanya kita rasakan selama bekerja di perusahaan. Yang pertama itu adalah apa saja tipe penugasan yang diberikan manajer. Lalu yang kedua, bagaimana membangun motivasi dalam tim itu sendiri. Ada banyak pertanyaan lain yang sebenarnya bisa dijawab oleh buku ini. Contoh seperti bagaimana cara kita membuat suatu alat pengukuran, bagaimana insentif atau reward itu diberikan di dalam perusahaan, dan juga bagaimana cara kita melakukan learning perusahaan dan staff di dalamnya. Oke, yang pertama, apa saja instruksi yang diberikan dari seorang manajemen kepada staffnya. Ada 7 tipe ketika seorang manajer memberikan instruksi suatu pekerjaan. Yang pertama, tipenya tell. Artinya, manajer tersebut akan membuat keputusan tanpa penjelasan lebih lanjut. Dan yang kedua, itu adalah sell. Sell itu membuat keputusan, tetapi ada penjelasan lebih lanjutnya. Yang ketiga, consult. Consult ini definisinya menanyakan input dari tim sebelum membuat keputusan. Jadi, consult ini lebih ke arah manajemen sebenarnya sudah punya keputusan terhadap sesuatu. Tetapi sebelum dia memberikan instruksi untuk menjalankan keputusan tersebut, dia akan menanyakan dulu pendapat dari timnya. Tipe yang keempat adalah agree. Tim dan manajer akan melakukan diskusi bersama terlebih dahulu. Ketika sudah mencapai kesepakatan, barulah manajer mengambil kesimpulan. Jadi ini beda dengan consult. Kalau di consult, manajemen sudah punya jawabannya, tapi kalau di sini bersama dengan tim, sama-sama mencari jawabannya. Lalu yang kelima, advice. Advice ini adalah manajer memberikan input terhadap pekerjaannya tim. Lalu inquire itu menanyakan pekerjaan mereka dan alasannya. Dan yang terakhir ada delegate. Delegate ini sebenarnya manajer sudah tidak akan ikut campur ya, atau tidak akan bertanya tentang apa yang dilakukan oleh tim. Ya. Di sini ada angka 1 sampai 3, 5 sampai 7. Artinya apa? Biasanya manajer itu untuk di level yang atas, dia akan menginstruksikan di level 1 sampai 3. Tetapi mungkin ada beberapa manajer, itu dia akan melakukan micromanage. Micromanage itu artinya tidak akan sampai di level 7, jadi dia akan sampai di level 6. Seperti contohnya setiap hari kita ditanya kamu ngapain? Mesti lapor harian apa yang kamu lakukan. Itu sangat micromanage sekali. Tim ini sendiri, kita sebagai staff, juga sebenarnya harus berkonsultasi ke manajer di level 5-7, jadi level advice, inquire, delegate ini. Jadi memang untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan masukan dari manajer, itu harus diinformasikan ke manajer, artinya di CC lah kalau dalam email. Nah, ada juga untuk leveling ini, itu dilihat dari level kompetensi dari staff. Jadi seorang staff yang junior, itu ketika dia melakukan pekerjaan, manajer itu pasti akan melihat dulu secara detail, apa sih yang dia kerjakan ini, benar atau enggak. Tetapi begitu masuk ke level middle, manajer mungkin akan masuk ke level inquire.
Artinya manajer sudah bisa memberikan kepercayaan bahwa oke, orang ini memang sudah benar kerjanya, tapi ada beberapa hal yang mesti aku pastikan, yang mesti saya pastikan. Nah, berbeda di level senior, di senior ini itu memang manajer tidak banyak ikut campur terhadap apa yang mereka buat. Tugas yang diberikan manajer kepada staff yang senior itu lebih ke arah semuanya delegasi. Artinya senior silakan membuat keputusannya sendiri. Karena dianggap senior ini sudah mempunyai pengalaman dan kompeten dalam melakukan pekerjaannya. Untuk bagi kita masih sebagai staff, wajar kalau misalnya kita mungkin di micromanage oleh manajer, karena mungkin manajer punya suatu standar ekspektasi tertentu. Tetapi kalau misalnya kita udah di level senior dan kita misalnya ketemu dengan manajer yang seperti itu, yang mau micromanage, ya itu lebih ke arah memang kita harus membangun trust atau membangun chemistry dengan manajer tersebut. Apa yang membuat dia belum merasa nyaman untuk percaya sepenuhnya kepada kita. Lalu yang berikutnya adalah untuk membangun motivasi. Nah, pertama kita perlu tahu motivasi itu ada dua tipenya. Ada motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri kita, dan yang kedua itu adalah motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Artinya apa yang kita harapkan dari perusahaan yang memberikan pekerjaan kepada kita. Antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik ini ada zona abu-abu. Jadi tidak semudah ini ketika kita ingin membangun motivasi terhadap tim kita. Nah, zona abu-abu itu ada beberapa sifat. Yang pertama itu adalah curiosity dan mastery. Curiosity itu adalah keingintahuan, mastery itu adalah keterampilan kita. Jadi ketika kita menerima pekerjaan dan kita ingin belajar atau ingin tahu lebih banyak tentang pekerjaan itu, maka bisa timbul motivasi kita di sana. Apalagi pekerjaan itu atau tugas itu sesuai dengan keterampilan yang kita miliki. Orang yang memang curiosity-nya tinggi, kita bisa mengajak atau meningkatkan keingintahuan mereka dan memberikan tugas sesuai dengan keterampilan mereka, itu motivasinya akan terbangun. Yang kedua adalah honor, power, freedom. Jadi honor itu adalah keyakinan kita, keyakinan hidup kita. Power itu adalah mempengaruhi, bagaimana kita bisa mempengaruhi sekeliling kita saat kita melakukan pekerjaan, atau memberikan impact ya, memberikan dampak terhadap sekeliling kita. Freedom itu adalah kebebasan dalam kita melakukan pekerjaan. Contoh yang paling sederhana adalah seperti ini. Admin keuangan, yang tugasnya itu adalah memberikan remunerasi, mentransfer gaji orang. Ketika kita misalnya membicarakan dengan kamu membuat orang mendapatkan gaji tepat pada waktunya, orang tersebut akan berterima kasih kepada kamu. Karena uang yang didapatkan dari perusahaan ini adalah sumber hidup keluarga mereka. Kamu menolong keluarga mereka karena memberi gaji dengan waktu yang tepat. Nah, itu akan menjadi motivasi tersendiri kepada si admin ini. Kenapa? Karena ketika kita bilang bahwa dampak dari yang dia lakukan itu membantu orang-orang sekitarnya, itu dia pasti akan lebih senang. Dia akan lebih termotivasi untuk benar-benar menyelesaikan tugasnya, menggaji orang tepat pada waktunya. Jadi dia kejar-kejar, misalnya timesheet-nya belum selesai atau invoice-nya nggak lengkap, dia kejar-kejar supaya orang tersebut dapat gaji sesuai pada waktunya. Yang ketiga ini motivasinya itu adalah acceptance. Acceptance itu adalah dihargai. Bagaimana ketika seseorang bekerja dihargai bahwa hasil yang kamu lakukan sudah bagus. Dan juga goal. Goal itu adalah baik lagi ini lebih karena mungkin motivasi ekstrinsik. Tujuan dia apa ketika masuk ke perusahaan ini? Mendapatkankah tujuannya dia ketika dia masuk? Ada banyak sifat-sifat lain yang bisa digunakan untuk membangun motivasi di dalam tim. Satu hal yang saya baca, Jurgen Apello menceritakan bahwa seorang pelawak, seorang komedi itu, yang pelawak lakukan itu sebenarnya adalah dia hanya memunculkan faktor-faktornya yang membuat orang itu ketawa. Nah, motivasi ini kita hanya menimbulkan atau memunculkan faktor-faktor pembangun motivasi di dalam diri manusia. Jadi makanya di sini disebut sebagai zona abu-abu dan ini adalah contoh faktor-faktornya. Ada banyak faktor-faktor lain di luar ini. Sebaiknya rekan-rekan bisa membeli buku Managing for Happiness ini dan membacanya. Baik itu rekan-rekan di level manajerial atau di level yang levelnya middle. Supaya kita bisa mengerti kita bekerja itu untuk kebahagiaan.
Oke, terima kasih rekan-rekan. Itu adalah sharing ilmu dari saya untuk buku ini. Sampai jumpa untuk video berikutnya. Bye.